Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Azayaka. Kali ini saya akan membahas tentang masalah langkah-langkah apa saja atau dasar keamanan apa saja yang harus diperhatikan untuk melakukan eh, pekerjaan pengelasan yang aman sesuai dengan standarisasi Jepang atau yang lebih dikenal dengan JITCO, Japan International Corporation Organization. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tapi sebelum itu silahkan klik tombol subscribe, lonceng, like, dan share agar channel saya tetap bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang lainnya. Terima kasih. Berikut ini adalah daftar isi untuk pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada jenis-jenis kecelakaan kerja yang banyak terjadi pada pengelasan. Kedua, pekerjaan yang banyak terjadi kecelakaan kerja meninggal. Ketiga, pertanyaan dan kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan pengelasan. Keempat, seluk-beluk situasi pengelasan di Jepang yang perlu diketahui. Kelima, empat hal supaya tidak terjadi kecelakaan. Dan keenam, penjelasan daftar pengecekan. Untuk pembahasan awal kita adalah yang pertama, tiga jenis kecelakaan kerja yang banyak terjadi dalam jenis pekerjaan pengelasan. Kecelakaan banyak yang terjadi pada jenis pekerjaan pengelasan di mana Anda sekalian bekerja. Tiga kecelakaan berikut ini merupakan 70% dari keseluruhan berdasarkan penelitian kecelakaan kerja tahun 2015 yang dilakukan oleh JITCO. Yang pertama ada benda jatuh dan berterbangan. Itu persentasenya sekitar 35%. Yang kedua ada terjepit atau tergulung atau terbelit, ada 23%. Yang ketiga ada tersayat atau tergores, ada 14%. Selanjutnya, pekerjaan yang banyak terjadi kecelakaan kerja meninggal. 1. Pekerjaan menggunakan benda berat. Yang kedua, pekerjaan menggunakan mesin produksi selain pengelasan. Untuk detailnya silahkan teman-teman bisa baca dan pelajari untuk antisipasi mencegah kecelakaan kerja tersebut. Selanjutnya untuk poin nomor 3, pertanyaan dan kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan pengelasan. Kita perlu melakukan daftar pengecekan kacamata pelindung. Hal-hal apa saja yang harus dicek dan apakah Anda sudah mengerti sejauh mana? Marilah kita mengecek. Lihatlah halaman berikut untuk jawabannya. Selanjutnya akan kita jelaskan poin-poin apa saja yang harus kita cek. Sebelum itu kita lihat daftar hal apa saja yang harus kita cek demi untuk keselamatan kerja diri kita sendiri. Pertama, walaupun mengenakan kacamata pelindung, mengapa bubuk besi masih bisa masuk untuk menusuk mata? Nah, maka dari itu, sebelumnya kita harus bisa membedakan kacamata pelindung seperti apa yang harus kita gunakan. Berikut gambar dan penjelasannya untuk jenis-jenis kacamata kerja. Silahkan baca dan pelajari untuk cara pemakaian dan pengecekan sebelum dan sesudah pemakaian. Poin selanjutnya, banyak kecelakaan pada pekerjaan gerinda. Terus hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan? Berikut teman-teman bisa melihat gambar dan deskripsi penjelasannya.
serta poin penting hal-hal yang harus diperhatikan sewaktu menggerinda, agar kita tetap dalam kategori mengutamakan keselamatan kerja, karena keselamatan kerja itu hal yang paling penting. Silahkan dibaca dan dipahami untuk teman-teman. Selanjutnya ada daftar pengecekan masker anti debu. Hal ini juga sangat penting untuk menjaga keamanan atau keselamatan kerja kita, karena asap dari hasil pengelasan itu sangat berbahaya bagi kondisi paru-paru kita. Maka dari itu, kita harus sering atau rutin mengecek kondisi masker anti debu yang kita pakai atau kita gunakan. Apakah berikutnya Anda sudah mengerti? Marilah kita mengecek poin ini juga. Baik, selanjutnya berikut ini adalah salah satu contoh mengapa kita harus mengecek kondisi masker anti debu kita. Poin ketiga, walaupun tidak ada gejalanya, mengapa mengenakan masker anti debu yang susah bernapas? Itu contoh paru-paru yang sehat dan gambar contoh paru-paru penderita penyakit radang paru-paru karena terlalu banyak menghisap asap hasil pengelasan. Selanjutnya, poin-poin apa saja yang harus diperhatikan dan pemeriksaan kesehatan radang paru-paru adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa baca detailnya. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menggunakan masker anti debu dalam proses pengelasan. Berikut ini adalah cara memasang masker yang benar. Lihat gambar. Dan masker yang digunakan untuk jenis pengelasan bisa lihat gambar mana yang disarankan atau mana yang tidak disarankan. Begitu juga waktu penggantian filter bisa mengacu pada warna dari filter tersebut. Kita bisa lihat perbedaannya. Silahkan.
Selanjutnya adalah pakaian pelindung yang sebaiknya digunakan dalam proses pekerjaan pengelasan. Teman-teman bisa melihat pakaian dan peralatan pelindung sewaktu melakukan pengelasan. Ini hal yang disarankan dan sesuai standarisasi Jepang, teman-teman. Selain yang disebutkan di atas, marilah kita pikirkan adakah peralatan pelindung apalagi yang perlu untuk menjaga tubuh kita dari cedera. Silahkan teman-teman bisa melihat gambar dan membaca untuk detailnya. Selanjutnya adalah poin kelima, teman-teman. Bahaya kesetrum. Jika kita menggunakan las listrik, perhatikan poin-poin berikut ini. Hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam proses pengelasan menggunakan las listrik. Silahkan teman-teman baca detailnya untuk lebih jelasnya. Selanjutnya kita bisa perhatikan poin nomor 4, seluk-beluk atau situasi pengelasan di Jepang yang perlu diketahui. Mungkin bisa dibandingkan setiap negara itu warna tabung gas berbeda setiap negara. Periksalah warnanya baik maupun yang di Jepang ataupun yang di Indonesia. Kita bisa lihat ada gas karbon, gas hidrogen, gas oksigen, gas argon, dan gas asetilin. Tentunya warnanya berbeda-beda setiap negara, teman-teman, walaupun ada beberapa yang sama. Untuk yang menggunakan las listrik pun, tegangan listrik di Jepang dan Asia itu berbeda-beda, teman-teman. Teman-teman bisa memperbandingkan antara di Jepang dan negara-negara lainnya, baik itu tegangan listrik di rumahan atau tegangan listrik yang ada di area industri. Silakan teman-teman bisa membedakan tegangannya. Selanjutnya adalah poin nomor 5, 4 hal supaya tidak terjadi kecelakaan. Yang pertama, mengerti dengan baik informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, kalau mereparasi atau membersihkan kotoran yang menempel di mesin, harus selalu dilakukan setelah mesin dimatikan. Nomor 3, berusaha menjadikan kebiasaan berpikir sendiri apakah berbahaya atau tidak. Yang keempat, olahraga dengan gembira. Untuk detailnya silahkan teman-teman bisa baca. Terakhir nomor 6, penjelasan daftar pengecekan. Ada pengecekan kacamata pelindung. Berikut ini adalah 14 poin yang harus diperhatikan dalam pengecekan kacamata pelindung. Tujuannya agar kita tetap aman atau bekerja sesuai dengan standarisasi dalam standarisasi Jepang untuk jenis kerja pengelasan. Silakan dibaca detailnya, kawan-kawan.
Peralatan keamanan kerja selanjutnya yang harus dicek adalah masker anti debu. Ada 12 poin yang harus dicek dalam penggunaan masker anti debu di jenis kerja pengelasan. Silahkan teman-teman baca detailnya dan bisa perhatikan gambar manakah hal yang disarankan dan manakah hal atau cara yang tidak diperbolehkan atau tidak disarankan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan berikut ini adalah buku panduan standarisasi pengelasan atau keamanan bekerja dalam bidang pengelasan dari JITCO, Japan International Corporation Organization. Proyek dari Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan. Dicetak bulan Maret tahun 2017. Buku panduan ini diperuntukkan untuk calon pekerja magang yang berada di Jepang atau mungkin sudah berada di Jepang untuk jenis kerja pengelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.